Baik, seperti ini bentuk program yang di studi kasus yang akan saudara kerjakan. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Ini bisa dijadikan sebagai pedoman atau saudara buat yang lebih bagus lagi daripada ini. Nah, di sini ya. Jadi ketika dijalankan, dia menanyakan satu drum minyak itu berapa. Misalnya tadi kan satu drum itu satu jerigen itu sama dengan 1/20 ya. Berarti satu drum setara dengan 20 jerigen. Harganya tadi adalah 1 juta rupiah. Nah, berapa drum yang dimiliki stoknya? Satu drum saja dulu. Jadi penjual sekarang memiliki satu buah drum misalnya. Berarti maksimal yang bisa dijualnya adalah 20 jerigen ya. Oke, kemudian mulai kondisinya dan perulangannya di sini. Ya, diulang-ulang terus, nanti perhitungannya akan diulang terus sebanyak jumlah pembeli. Ya. Misalnya ada 2, ada 3, atau ada 4. Misalkan pembeli pertama, dia membeli misalkan 3 jerigen. Berarti dia harus membayar 150.000. Karena kalau harganya satu drum itu 1 juta dan satu drum itu setara dengan 20 jerigen, berarti artinya satu jerigen itu 50.000 harganya ya. Berarti kalau 3 jerigen berarti dia harus bayar 150.000 rupiah. Nah, dari sini nampak baru pembelinya sudah ada satu orang beli 3 jerigen, sisanya masih ada 17 jerigen lagi. Nah, yang pendapatan yang sudah diperoleh atau penjualan hari ini itu 150.000. Kemudian menanyakan, masih adakah pembeli yang lain? Iya, misalnya kita tulis 1, iya. Nah, itu pembeli kedua. Nah, sisa jerigen tadi masih ada 17. Misalnya yang kedua dia beli 10 jerigen. Berarti dia harus bayar 500.000. Nah, masih ada 7 jerigen lagi sisa stok minyaknya. Nah, misalnya masih ada pembeli ketiga. Nah, stoknya masih ada 7 jerigen lagi. Misalkan pembeli ketiga ini ingin membeli 9 jerigen. Nah, ini ada syarat jadinya, bahwa pembeli tidak bisa membeli melebihi stok yang ada. Stok cuma ada 7, nah pembelinya mau beli 9. Berarti ini nanti tidak boleh ya. Kalau ini kita tekan enter, di sini ada peringatan bahwa stok tidak mencukupi. Stok tersisa cuma 7 jerigen. Berarti pembeli ketiga diminta menyebutkan kembali mau beli berapa. Yang jelas tidak bisa beli 9. Misalkan dia ngotot beli 8 misal. Akan terus diulang itu ya. Sampai dia beli sesuai. Misalkan dia beli 7 sampai stoknya habis. Beli 7 sampai stoknya habis. Atau jangan 7 lah, 5 misalnya. Beli 5. Nah, bisa. Masih ada 2 jerigen lagi stoknya. Misalnya ini tidak ada lagi yang beli. Tekan 2. Nah, buat laporan. Jadi untuk hari ini ada 3 orang yang beli. Total yang terjual ada 18 jerigen. Sisanya ada 2 jerigen lagi. Berarti penjualan hari ini 900.000. Seperti itu. Sekarang kita ulangi lagi. Kita coba untuk kasus orang membelinya itu sampai stoknya habis. Ya, sampai stoknya habis. Jadi ini tadi 20, ini 1 juta rupiah. Nah, satu drum saja stoknya dulu. Nah, berarti sekarang penjual memiliki stok 20 minyak satu drum atau 20 buah jerigen. Misalnya pembeli membeli 21 misalnya. Kan tidak itu melebihi stok. Kan ada peringatan bahwa stoknya tidak mencukupi karena yang stok yang ada itu hanya 20 jerigen.
Misalnya dia beli seluruhnya 20 jerigen, diborong. Nah ini ya, ini apanya, resumenya. Ada satu orang yang beli sebanyak 20 jerigen, sisanya 0, tidak ada lagi. Nah, masih adakah pembeli? Misalnya kita tulis 1, masih ada. Tapi ini tidak boleh kan, maksudnya kalau stoknya sudah habis kan berarti tidak bisa lagi menjual. Misalnya ada orang yang beli 1 lagi. Nah, tidak bisa ya. Jadi dia langsung menuliskan stok minyak sudah habis. Ya, bisa sudah lihat di sini tulisan stok minyak sudah habis. Berarti untuk hari ini hanya 1 orang yang bisa membeli karena dia diborongnya semua oleh si pembeli ini. Jadi memang stoknya habis sampai 0. Nah, ini saudara diminta untuk membuat program seperti ini. Jadi di sini merupakan sifatnya kompleks memang programnya. Jadi dia gabungan antara seleksi kondisi dan perulangan. Jadi ada yang diulang-ulang sesuai kondisi yang diberikan. Misal tadi kondisi melebihi stok, maka dia diulang lagi. Ya, diulang lagi mengisikan berapa mau dibeli sampai memenuhi syarat, misalkan sesuai stok atau lebih kecil dari stoknya. Kalau misalkan orangnya membeli sehabis-habis stok, berarti ketika dia membeli stoknya habis, berarti orang berikutnya tidak bisa lagi membeli dan ada laporannya bahwa stok sudah habis. Nah, kira-kira seperti itu. Dari studi kasus ini diharapkan yang saudara kerjakan, saudara ada waktu 1 minggu untuk bekerja, memikirkan bagaimana cara membuatnya, dan latihan-latihan bagaimana bisa membuat yang seperti ini. Ada waktu 1 minggu, jadi waktunya cukup lama. Silahkan manfaatkan waktu 1 minggu tersebut sebaik-baiknya. Ya, silahkan dipelajari baik dari buku atau dari internet bagaimana cara membuat yang seperti ini yang sifatnya kompleks ya, gabungan antara seleksi kondisi dan perulangan. Boleh diskusi juga boleh, misalnya ya diskusi kelas, saling berbagi ide, saling sharing pengetahuan, sangat disarankan sekali. Yang tidak disarankan adalah mencontek ya atau menyalin tugas temannya, itu tidak disarankan. Tapi berdiskusi, kerja kelompok itu silahkan, sangat disilahkankan sekali. Oke, mungkin ini saja. Jadi ya patokannya ke sini. Setidaknya buat mirip seperti ini. Kalau ingin buat lebih lagi akan sangat bagus sekali. Itu saja. Selamat bekerja. Ya, kalau seandainya ada kebingungan atau yang diragukan, bisa ditanyakan ke Bapak. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.